Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi Sosiologi kelas B. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi postmodernisme. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Nurul Mulisa Indar, Fadia Farani, Delvi Popi Handayani, Ahmad Heril Ahya, dan Andi Sulisto, masing-masing akan membawakan materi yang berkaitan tentang postmodernisme, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah filsafat ilmu. Pengertian postmodernisme. Secara etimologi, postmodernisme atau pasca modernisme berasal dari bahasa Inggris. Isme yang artinya paham dan pasca atau post yang artinya berkembang setelah modern. Menurut beberapa tokoh, pertama yaitu Jean-François, postmodernisme diartikan sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fundamentalisme maupun modernisme. Yang kedua yaitu Louis Lauhi. Postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Yang ketiga yaitu Emmanuel. Postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Secara umum, postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya yaitu paham modernisme, yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Ada beberapa tokoh yang bisa disebut sebagai tokoh yang mewakili era postmodernisme. Yang pertama yaitu Jean-François, merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal. Dua karya yang menjadikannya terkenal yaitu The Postmodernism Condition dan The Threat. Baginya, ilmu pengetahuan postmodernisme bukanlah semata-mata menjadi alat penguasa. Ilmu pengetahuan postmodernisme memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian yang tak mau dibandingkan. Yang kedua yaitu Jacques Derrida. Filsuf yang satu ini tidak lepas dari buah pikirannya tentang dekonstruksi. Istilah ini merupakan salah satu konsep kunci postmodernisme. Secara etimologi, dekonstruksi adalah berarti mengurai, melepas, dan membuka. Derrida menciptakan sebuah pemikiran dekonstruksi yang merupakan salah satu kunci pemikiran postmodernisme, yang mencoba memberikan sumbangan mengenai teori-teori pengetahuan yang dinilai sangat kaku dan kebenarannya tidak bisa dibantah, yang dalam hal ini pemikiran modernisme. Yang ketiga yaitu Jean Baudrillard. Pemikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran, dan merupakan bencana besaran revolusi kultural itu menyebabkan massa menjadi semakin pasif ketimbang semakin berontak seperti yang diperkirakan pemikir Marxis. Dengan demikian, massa dilihat sebagai lubang hitam yang menyerap semua makna, informasi, komunikasi, pesan dan sebagainya menjadi tidak bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Farani. Saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Terdapat 3 ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Yang pertama ialah dekonstruktif. Dalam istilah Amin Abdullah, dekonstruktif dikenal dengan deconstructionism, yakni upaya mempertanyakan ulang teori-teori yang sudah mapan yang telah dibangun oleh pola pikir modernisme, untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, meliputi keberagaman dan juga realitas alam. Yang kedua ialah berwatak relativisme, artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya seperti nilai-nilai, kepercayaan, dan lainnya. Contohnya, seperti budaya Amerika,
jelas berbeda dengan Indonesia. Maka nilai-nilai budaya jelas sangat beraneka ragam, sesuai dengan latar belakang sejarah, geografis, dan sebagainya. Berdasarkan contoh yang saya sebutkan, nampak bahwa nilai-nilai budaya bersifat relatif, dan hal ini sesuai dengan alur pemikiran postmodernisme, yaitu bahwa wilayah, budaya, bahasa, dan agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat istiadat masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan bagi postmodernisme bersifat relatif. Tidak ada ilmu pengetahuan yang kebenarannya absolut, dan melihat suatu peristiwa tertentu juga ketika ingin menilainya harus dilihat dari segala sisi, tidak hanya terfokus pada satu sisi tertentu. Dan yang terakhir ialah pluralisme. Adanya pluralisme budaya, agama, keluarga, ras, ekonomi, sosial, suku pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga politik merupakan sebuah realitas. Artinya, bahwa mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya, sehingga menciptakan suatu adanya heterogen, bermacam-macam bukan homogen. Keanekaragaman ini harus ditoleransi antara satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, apalagi sampai terjadinya suatu konflik tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori sosial postmodernisme. Teori-teori sosial postmodernisme ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah teori sosial postmodern moderat. Teori ini yang menyatakan bahwa ada keterputusan antara modernisme dengan postmodernisme. Namun ada yang mengatakan bahwa kendati postmodernisme memiliki perbedaan penting dengan modernisme, namun ada semacam persambungan antara keduanya. Proposisi ini yang digarap Jameson. Prinsipnya, kapitalisme yang dalam perkembangannya kini berada pada fase lanjutannya Johann Setiawan dan Ajat Sudrajat, masih menjadi gambaran dominan, tetapi telah menimbulkan logika kultural baru yang disebut sebagai postmodernisme. Masyarakat postmodern menurut Jameson terdiri atas 4 unsur. Yang pertama ialah masyarakat postmodern ditandai dengan kedangkalan dan kekurangan kedalaman. Yang kedua, masyarakat postmodern ditandai oleh kepura-puraan atau kelesuan emosi. Yang ketiga, masyarakat postmodern ditandai oleh hilangnya kesejarahan. Dan yang keempat, masyarakat postmodern ditandai sejenis teknologi baru yang berkaitan erat dengan masyarakat postmodern itu sendiri. Misalnya, teknologi seperti televisi atau teknologi elektronik. Yang kedua, teori sosial postmodern ekstrim. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Teori ini didukung salah satunya oleh Jean Baudrillard. Ia adalah sosiolog teori postmodern paling radikal dan menimbulkan banyak amarah dalam genre ini, yang berpikiran mengenai keadaan sosial masyarakat saat ini, yang dipengaruhi oleh berbagai produksi yang memperlihatkan keadaan sesungguhnya masyarakat itu. Bagi Jean Baudrillard, masyarakat saat ini tidak lagi didominasi oleh produksi, tetapi didominasi kepada media dan siber-anertika serta industri dan sebagainya. Di saat masyarakat telah didominasi oleh kode produksi dan dikontrol olehnya, maka hal ini bertujuan dari eksploitasi dan laba menuju ke arah tanda dan sistem. Menurut Baudrillard, menggambarkan dunia ini sebagai hiperrealitas. Contohnya, media mulai tidak lagi menjadi cermin realitas, melainkan menjadi lebih real dari realitas. Hiperrealitas itu adalah efek atau keadaan dan pengalaman kebendaan atau ruang yang dihasilkan dari proses tersebut. Dan yang terakhir ialah posisi teoritis. Teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebuah perdebatan. Akan tetapi, bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. Kelompok ini berpendapat ketimbang mempersoalkan modernisme dan postmodernisme sebagai era kesejarahan atau waktu,
Lebih baik melihat modernisme dan postmodernisme sebagai kekuatan yang selalu menjalin hubungan, seiring sejalan satu sama lain. Dengan menempatkan postmodernisme secara berkesinambungan, berupaya untuk selalu menunjukkan keterbatasan-keterbatasan modernisme. Posisi ketiga ini dapat dianggap sebagai alternatif di luar sikap yang menundukkan modernisme dan postmodernisme dalam kategori waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Popiandini akan membacakan kelebihan dan kelemahan postmodernisme. Kelebihan postmodernisme antara lain bahwa perspektif postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Menurut Franz Dahler, postmodernisme memiliki segi positif, yaitu keterbukaan untuk kebinekaan masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli, dominan agama, aliran, dan ideologi tertentu hingga menguntungkan demokrasi. Zaprul Khan menyatakan bahwa setidaknya ada kelemahan yang ada pada postmodernisme, yang penulis rangkum menjadi 3 poin utama, yaitu pertama, postmodernisme yang sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil, ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kebusukan. Kedua, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal etika terbuka di pihak lain. Dan yang ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang akan saya bacakan yaitu kritik terhadap postmodernisme. Habermas menyatakan ada kelemahan mendasar pemikiran kaum postmodernis tentang modernitas yang dianggap ahistoris. Para pemikir postmodernisme seakan-akan menghilangkan dimensi dan cakrawala historis yang memunculkan postmodern itu. Ali Maksum menyatakan bahwa kritik atas postmodernisme antara lain: A. Pemikir postmodernisme kurang tegas, apakah mereka menciptakan teori atau mengerang sastra. B. Habermas merasa argumen para postmodernis syarat dengan sentimen normatif, namun sentimen mereka itu disembunyikan dari pembaca. Habermas mengemukakan sentimen normatifnya, yaitu kebebasan, keterbukaan, dan komunikasi, yang dijadikan sumber kritiknya terhadap masyarakat, serta menjadi basis bagi praktis politiknya. C. Habermas mengkritik postmodernisme sebagai perspektif yang gagal membedakan fenomena dan praktik yang terjadi pada masyarakat modern. D. Pemikir postmodernisme dituduh mengabaikan praktik kehidupan dunia. Kekeliruan ini merupakan kerugian ganda bagi pemikir postmodernisme. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ceril Ahya. Saya akan menjelaskan pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Modernisme memandang ilmu-ilmu positif, empiris atau ilmu pengetahuan mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Artinya pandangan modernisme yang objektif dan positifis mengakibatkan nilai moral dan religius kehilangan wibawa. Maka timbul disorientasi moral religius menuju suatu kekerasan, keterasingan, dan disorientasi hidup. Penganut postmodernisme mengaku adanya suatu pendekatan dalam ilmu pengetahuan, yaitu secara pendekatan metodologis antara lain interpretasi, anti-objektivitas, dan dekonstruksi. Postmodernisme dipahami sebagai interpretasi tak terbatas. Dengan demikian, dalam pandangan postmodernisme bahwa ilmu pengetahuan bersifat subjektif, implikasinya adalah bahwa tidak ada apa yang dinamakan ilmu bebas nilai. Sedangkan modernisme menganggap ilmu pengetahuan yang objektif maka bebas dari nilai. Sehingga penganut postmodernisme tidak mengakui akan adanya rasionalitas universal, yang ada hanya relativitas dari eksistensi plural. Maka dengan demikian perlu dirubah dari berpikir totalizing menjadi pluralistic and open demokrasi. Dan dalam semua sendi kehidupan
pandangan postmodernisme lebih menekankan pluralitas, perbedaan, heterogenitas budaya lokal atau etnis, dan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, postmodernisme memandang bahwa ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh modernisme akan membawa pada kehancuran. Modernisme tidak membawa kita pada kehidupan yang lebih layak dan bisa mengangkat harkat martabat manusia seperti apa yang telah disajikan, namun malah sebaliknya. Postmodernisme berpandangan harus dilakukan perombakan terhadap apa yang ditawarkan oleh modernisme dan juga harus dikaji ulang terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara modernisme, postmodernisme, modernitas, dan postmodernitas. Pertama yaitu modernisme, adalah aliran ide atau tindakan yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Itu dihadiri oleh gerakan reformasi dalam seni, musik, sastra, dan seni terapan. Itu didasarkan pada pemikiran rasional, logika, dan proses ilmiah. Ini bertujuan untuk menciptakan pandangan dunia yang jelas dan rasional. Keyakinan bahwa manusia dapat bergerak maju melalui sains dan akal. Modernisme mencoba membangun sebuah pandangan dunia yang koheren. Yang kedua yaitu modernitas, adalah jargon yang digunakan dalam ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menyebut sebuah periode sejarah atau era modern dan campur norma perilaku dan praktik sosial budaya tertentu yang muncul di Eropa pasca abad pertengahan dan berkembang di seluruh dunia sejak saat itu. Ketiga yaitu postmodernisme, adalah gerakan atau gerakan gagasan yang muncul setelah Perang Dunia II, tapi mendapatkan popularitas di tahun 60-an. Sulit untuk memahami dan memahami periode kacau ini. Dia mempromosikan kepercayaan bahwa tidak ada kebenaran universal. Dia menggunakan pendekatan non-ilmiah terhadap kehidupan dan percaya bahwa semuanya tidak masuk akal. Postmodernis percaya pada kebetulan dan transisi. Mereka mempertanyakan rasionalitas modernisme, prinsip-prinsip dan pemikirannya. Mereka percaya bahwa masa lalu dan masa kini tidak ada hubungannya dan masa lalu tidak relevan dengan masa kini. Postmodernisme berusaha menghapus perbedaan status tinggi rendah. Yang keempat yaitu postmodernitas, adalah gerakan kebudayaan yang berusaha mengingkari modernitas dan ketika diterjemahkan secara harfiah, postmodernitas berarti setelah modernitas. Itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.